Ini rahasia utamanya gudeg jadi enak. Salah satu rahasia bumbu untuk membuat olahan gudeg makanan khas Yogyakarta agar memiliki cita rasa yang nikmat adalah blondo. Blondo akan dimasak bersama bumbu rempah dan daging ayam. Dari proses ini, perpaduan antara blondo, bumbu rempah, dan kaldu ayam akan menghasilkan areh yang merupakan komponen penting dalam olahan masakan gudeg. Blondo merupakan endapan dari proses pengolahan santan kelapa yang dimasak menjadi minyak kelapa. Untuk mengikuti proses pengolahan kelapa menjadi blondo dan minyak kelapa, saya mendatangi tempat produksi blondo dan minyak kelapa milik Ahmad Irham di Kelurahan Sumber Arum, Kapanewon, Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tempat ini, setiap hari mengolah kelapa menjadi blondo dan minyak kelapa. Ketemu lagi, ini saya sudah sampai di salah satu tempat produksi pembuatan blendo. Ini kelapanya banyak banget ya, kelapanya. Nah ini lagi dipecahin ya, dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Ilham. Ilham. Iya. Pada tahap awal, membuat blondo, buah kelapa yang sudah tua dipecahkan dan kemudian diambil dagingnya. Kelapa merupakan tanaman yang cukup banyak ditanam dan tumbuh subur di Pulau Jawa, terutama di daerah pesisir. Namun belakangan, harga kelapa cukup mahal akibat banyak diekspor. Untuk mendapatkan kelapa, saat ini para pembuat blondo dan minyak kelapa mendatangkan kelapa dari Pulau Sumatera. Kelapa sekarang banyak diekspor, sehingga lokal itu sudah susah. Sudah sisa Ini kelapa dari Sumatera. Sumatera. Ini sekali datang berapa banyak biasanya? Kalau sekali datang sampai 10.000. 10.000 butir, Iya, Pak. satu truk gitu. Satu truk. Untuk membuat blondo dan minyak kelapa, buah kelapa yang dipakai harus yang sudah benar-benar tua. Jika kelapa masih muda, tidak akan menghasilkan santan yang banyak. Wah, langsung sekali pukul. Nah, terus airnya ini ditampung ini buat apa nih? Nata de coco ya. Oh, Nah, nanti ada yang ngambil juga dari olahan nata de coco. oh gitu. Iya, Pak. Setelah seluruh daging kelapa diambil dari batok atau dicukil, tahap selanjutnya adalah memarut kelapa. Untuk pengolahan 20 butir kelapa akan dihasilkan 1 liter minyak kelapa. Di tempat ini, dalam sehari paling tidak mengolah 200 sampai 300 butir kelapa. Untuk mempercepat proses, pemarutan kelapa sudah menggunakan mesin. Itu nggak perlu dibersihkan ya? Nggak perlu, langsung diolah aja. Oh, langsung diparut aja. Berikutnya, proses pengepresan. Pada tahap ini, proses pengepresan bertujuan untuk memeras parutan kelapa agar bisa mendapatkan santan. Proses ini masih dilakukan secara manual dengan dibantu alat pres seperti ini. Ini namanya proses apa ini, Mas? Ngepres, Pak. Oh, ngepres. Menekan secara kuat Oh, manual. ini nggak ditambahin apa-apa ini? Air Oh, ini ditambahin air Iya. sedikit ya? sedikit. Tambahin sedikit terus dipres seperti ini. Adapun proses pengambilan santan ada 2 tahap. Tahap pertama dengan cara manual dipres seperti ini. Yang kedua, proses pengepresan pengambilan sari santan menggunakan mesin peras. Proses pemerasan ini berlangsung hingga 3 kali agar santan yang dihasilkan dari ampas kelapa benar-benar maksimal. Ini tadi yang udah dipres pertama. Ini hasilnya seperti ini nih. Kasih air lagi ya? Iya. Kasih air lagi. Udah cukup. Nanti kita bawa ke sini. Ini untuk di press yang kedua biar santannya bisa kena semua. Untuk proses pemerasan yang kedua ini sudah menggunakan mesin otomatis. Ampas kelapa dimasukkan ke mesin dengan tujuan agar proses pemerasan ini benar-benar maksimal sehingga kandungan santan di ampas kelapa benar-benar sudah terambil semua. Ini dengan mesin press seperti ini proses memeras santannya jadi lebih maksimal, lebih modern ya, lebih praktis.
Seluruh santan kemudian dibawa ke dapur tempat proses memasak. Di tempat ini, proses memasak masih menggunakan kayu bakar. Tujuannya agar api yang dihasilkan lebih besar dan lebih cepat panas. Proses memasak membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada 3 unsur yang terkandung dalam santan yang direbus. Pertama, unsur air. Kedua, minyak. Dan ketiga, ampasnya yang disebut blondo. Ketiganya nantinya akan diproses dipisahkan masing-masing. Ini santan itu memenuhi 3 unsur. Jadi di dalam santan ini ada kandungan 3 unsur. Yang pertama air, ini sedang dibuang. Nanti setelah airnya sudah dibuang, nanti masuk seperti ini nih. Ini sedang dipisahkan proses minyaknya ya Mas ya? Minyak sama areh atau blendo. Ini direbus terus seperti ini, nanti minyaknya dengan arehnya itu akan terpisah. Untuk membuang air tidak sembarangan. Ada tanda-tanda yang harus diperhatikan, yakni dengan melihat bagian atas santan yang direbus. Jika kondisi bagian atas santan sudah mulai mengental, maka dipastikan air ada di bagian bawah wajan dan proses pembuangannya dengan cara disedot seperti ini. Nah, atasnya udah mengental seperti ini, bawahnya air. Nah, teknik nyedotnya pakai ini nih. Set, jatuhkan, buang. Nah, ini air semua ya. Ini air semua ini. Ini nanti dibiarkan sampai airnya habis, tandanya nanti ini mengental. Kalau udah mengental langsung ditarik atasnya sini. Berarti airnya udah terangkat semua. Proses selanjutnya tinggal memisahkan minyak dengan ampas atau blondo. Pada proses ini yang dilakukan dengan terus memasak selama kurang lebih 2 jam agar cepat panas. Tentunya api harus besar. Harus diaduk terus sampai benar-benar jadi blendo. Kalau enggak bawahnya gosong. Berkerak. Iya berkerak. Jadi baunya itu bau gosong, enggak enak. Oh gitu. Jadi kalau udah mendidih seperti ini harus nih lihat udah mendidih seperti ini harus diaduk terus seperti ini. Setelah proses memasak selama 2 jam akan terlihat minyak mulai keluar dan terpisah dari blondo. Proses ini terjadi secara alami hanya dengan cara dimasak dengan suhu panas dan dengan sendirinya minyak akan berpisah dengan blondo. Nah ini setelah kurang lebih 2 jam ya. Oh, kurang lebih 2 jam ini saatnya detik-detik proses keluar minyak. Ini udah mulai keras, nanti minyak sama blendonya nanti akan memisahkan diri. Ini kita lihat nih, itu udah mulai kelihatan minyaknya. Setelah dipastikan sudah matang dan minyak terpisah dengan blondo, tahap berikutnya adalah menyaring. Proses ini untuk menyaring minyak kelapa, sementara blondonya akan ditampung di saringan. Kita sudah berhasil memisahkan 3 unsur. Airnya sudah kita pisahkan, ambil dulu. Ini tinggal sisanya ini, minyak sama blendonya. Ini dua-duanya punya nilai ekonomis. Minyaknya untuk goreng, untuk masak. Ini blendonya untuk tambahan bumbu olahan. Ini dimakan seperti ini juga udah bisa ya. Udah enak, udah gurih. Minyak hasil proses penyaringan selanjutnya ditampung di dalam jerigen. 1 liter minyak kelapa dihargai Rp30.000. Untuk 1 jerigen minyak kelapa ukuran 20 liter dijual dengan harga Rp600.000. Sementara blondo akan dibeli oleh warung makan yang menyajikan olahan gudeg. Ini blendonya sudah jadi, kita tinggal dibawa kemana ini? Ke tempat-tempat ini ya. Iya, pengolahan gudeg. Iya. Nah. Ini blendonya ini. Wah, ini aromanya gurih wangi. Ini yang nantinya untuk bikin olahan gudeg. Di Jogja banyak tempat pengolahan gudeg. Ini rahasia utamanya gudeg jadi enak. Blondo dijual per kilo dengan harga Rp60.000. Jadi setiap hari olahan blondo dari tempat ini sudah jadi seperti ini, langsung dikirim ke tempat-tempat yang mengolah gudeg Jogja.
Selain dari blondo dan minyak kelapa, pemilik usaha juga bisa mendapatkan untung dari menjual batok kelapa dan air kelapa. Para pemilik usaha produksi blondo dan minyak kelapa saat ini sedang mengeluhkan harga kelapa yang terus naik. Awalnya sebutir kelapa dijual 8.000, namun saat ini dibanderol 20.000 per butir karena tingginya permintaan ekspor kelapa dari Tiongkok. Kondisi ini membuat pemilik usaha pengolahan blondo dan minyak kelapa kesulitan mendapatkan bahan baku dan tidak mampu membeli dengan harga tinggi. Belakangan kelapa itu diekspor ya, Iya, diekspor sehingga kelapa yang ada di Indonesia itu kebanyakan lari ke luar negeri. Nah, kondisi ini membuat stok di kita itu mengalami kekurangan sehingga harga kelapanya itu naik. Nah, ini cukup berdampak terhadap usaha seperti ini dan turunannya cukup banyak. Mungkin pemerintah bisa meninjau ulang tentang kebijakan ekspor kelapa ini. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sleman, Yogyakarta.